Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini kita akan mempelajari fungsi lookup yang digabung dengan fungsi text, yaitu left, mid, dan right ya. Nah, bagaimanakah penerapannya? Bisa kita lihat di layar. Ini sudah muncul contoh ya yang akan kita gunakan untuk mempelajari bagaimana penerapan fungsi lookup dan fungsi tag left, mid, dan right. Baiklah, bisa kita mulai. Nah, yang pertama data. Data ini adalah merupakan data daftar menu kantin Senegap, Jalan Puyung, Sidomulyo, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, ya, Jawa Timur, Indonesia. Nah, jelas. Nah, kantin ini terletak di SMP Negeri 3 Pule ya. Jadi begitu, anggaplah demikian. Maka namanya kantin Senegap. Nah, di sini ada tiga baris ini. Yang pertama adalah kode dan lalu ada beberapa kolom, yaitu kode, tanggal kunjung, makanan, harga makanan, minuman, harga minuman, jumlah pesan, tempat, dan jumlah bayar. Nah, sementara masing-masing data sudah ada. Jadi misalkan untuk kodenya itu ST sate, RW rawon, SO soto. Dan harganya untuk masing-masing ini, jadi kalau sate itu 50.000 ya, dan seterusnya. Untuk rawon 2.000, soto 7.500. Demikian juga untuk minuman sudah ada menunya, tabelnya, dan juga sudah kita siapkan kode mejanya. Jadi kalau M01 itu meja 01 dan seterusnya. Nah, baiklah. Kita mulai mempelajari atau membahas mengenai rumus yang akan kita masukkan pada kolom makanan, harga makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, misalkan ini. Pada kolom makanan, ini ya, nanti akan kita ketikkan rumusnya antara lain, yaitu pada D5 ya. Ini D5 itu sekali lagi adalah kolom D, ini ya, kolom D, lalu sel 5 di sini. Nah, ini ya. Ini akan kita masukkan, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kenapa V? Vertikal. Sebab data yang disediakan berbentuk vertikal. Contoh, kode. Nah, itu kodenya itu vertikal, dari atas ke bawah, atau tegak. ST, RW, SO. Lain kalau misalkan kode itu ke kanan, horizontal. Kode, ST, ya, di sini RW, di sini SO misalkan. Nah, itu berarti H. Itulah kenapa kita menggunakan kode V, bukan H. Ya. Nah, berikutnya adalah di sini ada left. Ya, ini ada left. Left kurung buka B5 titik koma 2. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah lookup nanti akan mengambil data ya, data di sebelah kiri. Ini mengambil data di sebelah kiri yang ada di B5. Datanya di sini akan diambil dari sebelah kiri, jumlahnya 2. B5 itu 2. Contoh misalkan di sebelah kiri ini kodenya adalah ST strip ET strip M01. Maksudnya ini adalah ST kode untuk sate, jadi makanannya sate. ET adalah es teh nanti minumannya ya ini. Sedangkan M01 adalah meja 01. Jadi kalau ST strip ET strip M01 berarti nanti akan mengambil data dari sebelah kiri yang jumlahnya 2. Jadi kalau kita hitung S ini 1, T ini 2, nah itu yang diambil nanti adalah ST, berarti kode makanan sate. Jadi demikian ya. Nah, terus sudah jelas ini ya. Jadi belum ini A10 sampai C13 artinya yang dibaca adalah data yang ada pada ring ya, ring A10, ini kan A10 sampai dengan ring C13. Jadi ini. Jadi ini ya. Jadi ini akan dibaca di sini, akan dibaca di sini, akan dibaca. Ini yang dibaca, makanya A10 sampai dengan C13. Lalu, apa artinya angka 2 ini? Angka 2 ini. Nah, angka 2 ini artinya adalah, karena yang akan mengambil data makanan, maka di mana makanan pada urutan atau kolom berapa? Jadi kode ini kolom atau urutan ke-1, makanan urutan kedua, harga urutan ketiga. Karena makanan pada urutan kedua setelah kode, ya maka kita tulis angka 2. Mengambil pada urutan kedua itu sate, rawon, soto. Jadi begitu ya. Nah, ini pada makanan. Demikian juga nanti pada harga makanan, ya penjelasannya sama. Harga makanan ini
pada E5, harga makan E5 ya. Pada E5 nanti akan kita tuliskan rumus VLOOKUP left B52 sama yang diambil adalah dua huruf ST ya. A10 sampai C13 masih sama ya, masih sama. Ini masih sama atau sampai C13. Cuma di sini ada 3 ya. Jadi mengambil 3. Yang diambil 3 ini. Nah, tadi atas 2, yang ini 3. Kenapa kok 3? Karena harga makanan, harga itu terletak pada urutan ketiga. Jadi kode 1 makanan urutan kedua, harga pada urutan ketiga. 1, 2, 3 ini. Maka harus ditulis 3. Nah, demikian apa yang dimaksud dengan angka 3 yang di terakhir ini ya, di terakhir rumus. Demikian juga dengan minuman nanti ya, minuman ini di F5. Nah, minuman di F5 rumusnya sama, VLOOKUP mid. Loh, kenapa kok mid tidak left lagi? Karena memang hurufnya berada di tengah. Nah, ini RW, ST tadi kan, ET, M01. ET kan di tengah, makanya kita ambil huruf di tengah. Seperti pelajaran yang lalu sudah kita mempelajari bagaimana menerapkan fungsi teks ya, middle, tengah. Nah, pada B5, jadi yang dibaca kan ini kan B5 ini ya, pada B5, data ada pada B5 nanti. Nah, B5 ini 4, apa maksudnya 4? 4 itu artinya adalah dihitung dari sebelah kiri, kan tengah ya, S1, T2, strip 3, E4, mulai dari sini diambil datanya. Yang tengah, berapa yang akan diambil? 2, ET, maka ditulis 2. Nah, berikutnya adalah data ring mana itu? Ini minuman terletak di sini nih. Yaitu datanya adalah E10. Nah, E10 sampai dengan ini ya G13. Makanya di sini E10 sampai dengan G13. Lalu belakangnya adalah 2. Apa 2? Karena minuman di urutan kedua. Urutan pertama kode ET, EJ, CP ini minuman ya. Terus urutan kedua minuman itu apa? ST itu pada tadi 1, ini 2, harga 3. Maka kita tulis 2 untuk minuman. Jadi demikian ya. Demikian juga pada harga minuman sama ya. Harga minuman sama, lihat limit B5 42 cuma terakhir 3. Kenapa? Karena harga pada urutan ketiga, kode 1, minuman 2, harga itu pada urutan ketiga ya, atau kolom ketiga, kita bisa katakan kolom ya. Nah, itulah untuk harga minuman. Lalu tempat sekarang ya, tempat di I5. Nah, kita naik dulu, tempat di I5, ini tempat. Kalau jumlah pesanan nanti itu kita langsung ketikkan berapa jumlah pesanannya. Tempat di I5. Ini I5 berarti I5 ya. I5 itu rumusnya nanti menjadi seperti ini. Nah, kita ketikkan VLOOKUP right. Kenapa right? Karena memang data M01 kita ambil dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri terlalu panjang ya. Right, karena ya paling kanan itu. Terus pada sel mana? Datanya pada sel B5 karena kita masih membicarakan yang urutan ke-1 ya, B5, 1 Agustus ini. B5 lalu B5 3. Kenapa 3? Ya karena kita ambil dari sebelah kanan 3 jumlahnya. Apa itu? M01. Kalau kanan ya 1, berarti 1, 0, 2, M3. Nah, kan 3. Maka kita ketik 3 di sini ya. Pada tempat 3. Itu artinya itu ya. 3 itu apa? Harus pahami rumus-rumus ini. Nah, datanya diambil ring di mana atau ke berapa, ring sampai mana ke mana, dari I10 sampai J13 ini kan tempat di sini nih, ini I10 ya, I10 ini I10 sampai dengan J13 ini datanya. Nah, jadi begitulah nanti menuliskan rumusnya. Ini harus dipahami masing-masing artinya apa. Sulit tapi mudah, jadi begitu ya, sulit tapi mudah. Ingat. Jumlah bayar. Nah, kalau jumlah bayar ini sudah mudah sekali ya, jadi kita ketikkan nanti kan jumlahnya akan harga makan berapa ditambah dengan harga minuman, berarti E tambah G5 karena kita masih pada baris kelima ini. Terus jumlah pesannya berapa? Nah, nanti dikalikan jumlah pesan, jumlahnya sekian. Nah, jadi begitu ya. Nanti seperti itu. Terus tinggal menarik fill handle-nya nanti akan kita praktekkan. Nah, jadi kalau seperti ini kita sudah cukup jelas. Ini nanti kode itu kan kalau memang pada faktanya kode itu belakangan. Yang kita tuliskan pada data kita itu adalah rumusnya disiapkan dulu. Makanya rumus-rumus ini kita ketikkan dulu semuanya, baru nanti kita tinggal nunggu orang yang membeli kodenya pada meja berapa, misalkan makanannya apa, minumannya apa, meja keberapa.
tinggal langsung otomatis ngitung. Nanti akan kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus-rumusnya. Ya, jadi nanti pada makanan ini ya, nanti akan kita ketikkan, kita ambilkan contoh satu saja ya. Jadi sama dengan di sini ya, VLOOKUP ya. Tadi sudah jelas VLOOKUP, VLOOKUP, VLOOKUP itu ya. Lalu kurung buka left, demikian, left ya, left, udah. Terus kurung buka lagi B5 karena memang ini pada yang kita hitung sementara adalah pada baris B5 ya. Kita lihat dulu coba. Nah, ini kan B5 itu terlihat jelas ya pada baris B5. Sel B5. B5 tadi ya, B5. Lalu titik 2 tadi sudah kita bahas. Ambil 2 ya, terus kurung tutup. Lalu titik koma A10 ya, A10. Terus sampai dengan titik 2, kalau sampai dengan itu C13, lalu titik koma sebagai pemisah ya, titik koma. Tadi kan di urutan kedua makanan ya, 2, lalu kurung tutup. Nah, demikian kita cek dulu. Pas sudah benar rumusnya, VLOOKUP left V5. Kalau salah ya nanti bisa diperbaiki kok. Jadi ya, yang penting di enter aja nanti ya. Terus 13 kita tekan enter atau kita tenang, makanya NA karena di sini belum ada kodenya ya. Kita tulis kemana. Nah, untuk yang lainnya mari kita tuliskan rumusnya. Nah, dalam video ini saya nggak menuliskan, cuma contoh satu kali. Yang lainnya akan saya kopikan. Jadi supaya cepat ya. Jadi tapi sudah saya contohkan cara nulisnya nanti tadi ya. Nah, sekarang kita kopikan dari yang lain ini, kita kopikan saja. Ini kita copy, kita paste. Ini kemudian paste. Terus yang ini kita ketikkan. Terus rumusnya kita pasang dulu. Harga makanan juga demikian. Kita kopikan. Ini supaya, nah tapi dalam prakteknya tentu harus diketikkan. Ini kan untuk agar cepat begitu ya. Karena di video supaya durasinya nggak terlalu lama. Jadi pada intinya harusnya diketikkan ini. Tapi ini kita anggap kita mengetik dan sudah tinggal mengkopikan saja. Demikian. Nah, terus ini kita kopikan rumus-rumusnya yang sudah saya siapkan contoh. Kemudian lalu pada minuman ya, minuman copy satu persatu demikian. Lalu berikutnya kita kopikan terus. Kita tunggu dulu. Ini sudah ada ya, ini sudah muncul ini. Seharusnya nggak muncul ini. Masa rumus itu. Terus ini apa? Ini paste. Udah langsung muncul ini ya. Udah ada kodenya di sini mungkin ya. Apa? Kita ketikkan nanti ini copy. Terus kita kopikan NA. Demikian copy ya, terus ini nah, terus nanti saja tempat juga kita kopikan saja. Tempatnya adalah rumusnya, ini kita mengopikan rumusnya ya. Ini seharusnya nggak muncul itu. Tempat kita kopikan demikian, terus kopikan saja yang lalu yang ini P ya, ini paste. Nah, ini tadi mungkin ini kita hapus dulu saja. Ini tadi keliru, ini kita hapus ini. Atau kita kopikan lagi saja. Ini sebenarnya rumus ini. Copy. Nah, yang betul begitu ya. Karena memang belum ada kodenya, itu berarti seharusnya masih NA, berarti belum muncul demikian.
Nah, jumlah bayar kita tuliskan saja rumusnya, jelas sekali. Tadi adalah jumlah bayar tadi adalah sama dengan, nah kita juga bisa melihat contoh di sini sudah ada itu. Oke, sama dengan kurung buka. Nah, ya. Kita contohkan kurung buka atau kita kopikan juga bisa sebetulnya. Kita ketikkan saja ya, kurung buka E5 ditambah G5 lalu kurung tutup dikalikan H5. Nah, demikian ya. Nah, mungkin kita sekalian kita siapkan, kita klik enter dulu, lalu kita kopikan rumusnya di bill handle. Nah, demikian. Nah, ini rumusnya sudah kita siapkan. Kita tinggal menunggu pembeli. Ya, kita tinggal contoh misalkan ya. Nah, akhirnya kita bagian kasir oleh bagian pelayan diberikan kode. Kodenya seperti ini, ST/ET M501. Nah, ini kodenya. Kita tinggal klik sini aja. Kita klik di sini. Nah, kita kopikan ya. Jadi kita kopikan, lalu kita pastikan di sini, misalkan kodenya kita ketik misalkan ya. Atau kita ketik dulu, contohnya memang diketik. Kita ketikkan ST strip ET, ST maksudnya itu kodenya ya. Terus strip lagi M01, meja 01 maksudnya ya. 01. Nah, ini kodenya. Begitu ketik enter nanti muncul lah, langsung otomatis muncul. RP-nya berapa? Belum ada. Karena memang jumlah pesannya udah tinggal nulis. Jumlah pesannya berapa? Misalkan 3. Nah, begitu kita klik 3, enter ya. Nah, langsung muncul. Nah, ini kita tinggal memanjangkan. Nah, jumlah totalnya adalah 160.000. Ya, ya demikian. Misalkan untuk yang kode yang untuk hari tanggal 2 Agustus misalkan. Pesanannya misalkan seperti ini. RW EC M02. Nah, kita kopikan aja biar cepat. Kita kopikan di sini, lalu paste. Nah, langsung muncul angka-angkanya. Lihat ini. Misalkan jumlah pesannya 2. Ada porsi, maka begitu tekan tombol enter, tadi kalau masih strip tekan enter ya, langsung 34.000. Kan demikian ya kan. Nah, demikian juga dengan RW ini hanya rawon, EC itu S0 M02. Jadi kita ST sate itu muncul ya. ET S0 harganya berapa? Harganya 40.000. ET S teh ya. Jadi langsung otomatis dengan kode ini. Demikian juga dengan misalkan 3 Agustus seperti ini pesanannya, yang langsung kita kopikan saja, kita copy, kita ginikan, kita paste, maka akan langsung muncul. Nah, soto, kopi dan seterusnya ya. Kopi, soto, SO, soto. Nah, sudah jelas sudah muncul. Kalau misalkan kita klik 1 ya. Nah, klik 1 atau mungkin 4 aja lah, 4 begitu ya. Nah, terus kita tekan tombol enter, maka otomatis Excel akan menghitung. Nah, 70.000 ya. Jadi sebetulnya hebatnya Excel. Nah, demikianlah penjelasan mengenai fungsi lookup ya, fungsi tag left yang digabung dengan fungsi left, mid dan right. Kelihatannya sulit tapi sebetulnya mudah ya. Jadi silahkan kalau yang sudah punya laptop ya langsung dipraktekkan di rumah misalkan, tapi kalau yang di sekolah kalau perlu ya menunggu di sekolah, atau bisa juga dipraktekkan lewat handphone dengan download dulu aplikasi di Play Store terkait dengan Excel. Ya, di sana banyak, misalkan dokumen tugu atau Office atau apapun ya. Jadi itulah penjelasan, dan sudah cukup. Kita akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga tidak mengalami kesulitan dan sampai bertemu dengan pelajaran berikutnya ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.